Aku seorang satpam yang sudah bekerja selama bertahun-tahun. Sebagian besar hidupku dihabiskan menjaga keamanan, terutama di malam hari. Aku terbiasa dengan keheningan malam, suara jangkrik, dan angin yang berhembus pelan. Malam-malam di pos satpam seringkali menjadi waktu untuk merenung atau sekedar melawan hantu, atau sekedar melawan kantuk. Tapi ada suatu malam yang tak akan pernah bisa kulupakan. Malam itu mengubah pandanganku tentang dunia ini dan tentang keberadaan makhluk lain. Malam itu, aku mendapat giliran jaga di sebuah kompleks perumahan baru yang masih setengah kosong. Banyak rumah di kompleks itu belum terisi karena pembangunan masih berlangsung. Posku terletak di dekat pintu gerbang utama, tepat di samping jalan setapak yang mengarah ke sebuah area kosong, semacam tanah lapang yang rencananya akan dijadikan taman. Waktu menunjukkan pukul 11 malam ketika aku duduk di kursi kayu tua di dalam pos. Di meja kecil di depanku ada secangkir kopi hitam yang mulai dingin dan sebuah buku catatan untuk mencatat aktivitas malam. Aku mencoba membunuh waktu dengan membaca berita dari ponselku, tapi sinyal di sini buruk. Akhirnya, aku hanya memandang keluar jendela kecil pos, menatap jalan yang gelap dan sunyi. Tak ada yang aneh hingga pukul 12 lewat sedikit. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di jalan setapak. Suara itu pelan, seperti seorang yang berjalan tanpa alas kaki. Aku langsung bangkit dari kursi dan mengintip keluar jendela. Jalan itu kosong. Hanya ada tiupan angin malam yang membawa bau lembab dari rerumputan basah. Aku kembali duduk, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai merayap. Tapi beberapa menit kemudian, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Aku keluar dari pos, menyalakan senter, dan mengarahkan cahayanya ke jalan setapak. "Halo, ada orang di sana?" tanyaku dengan suara tegas. Tak ada jawaban. Aku menyorotkan senter ke segala arah, mencoba mencari sumber suara, tapi tetap tak ada apa-apa. Hanya angin yang terasa semakin dingin. Ketika aku berbalik hendak kembali ke pos, mataku menangkap sesuatu di kejauhan. Di ujung jalan setapak, di dekat tanah lapang, ada seseorang yang berdiri. Sosok itu samar, seperti bayangan yang bergoyang-goyang. Aku mencoba memperjelas pandanganku, tapi entah kenapa mataku terasa berat. Rasanya sulit untuk fokus. "Siapa di sana?" teriakku lagi. Sosok itu tak bergerak. Aku mencoba berjalan mendekat, tapi langkahku terasa berat. Angin malam semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Ketika aku menyorotkan senter ke arah sosok itu, cahayanya seolah ditelan kegelapan.
Aku hanya bisa melihat bayangan samar seperti seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai. Langkahku terhenti. Naluriku berteriak bahwa aku harus segera kembali ke pos. Dan itulah yang kulakukan. Aku berlari masuk ke dalam pos, menutup pintu dan mengunci rapat-rapat. Di dalam, aku mencoba menenangkan diri. Aku meyakinkan diriku bahwa itu hanya bayangan. Mungkin efek dari rasa kantuk. Tapi tubuhku gemetar tak terkendali. Tak lama setelah aku duduk, terdengar ketukan di pintu pos. Hatiku hencelos. Tak mungkin ada orang di luar. Aku yakin tak ada satupun penghuni yang keluar malam-malam begini. Apalagi jalan setapak itu. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Dengan tangan gemetar, aku meraih senter dan perlahan mendekati pintu. "Siapa di luar?" tanyaku dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Aku mengambil napas dalam-dalam dan membuka pintu dengan cepat. Tak ada siapa-siapa, hanya kegelapan dan suara angin. Tapi ketika aku melangkah keluar, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Di depan pintu pos, di atas tanah berdebu, ada jejak kaki. Jejak kaki itu kecil, seperti milik seorang perempuan, dan basah seolah-olah seseorang baru saja berjalan dari tempat yang berlumpur. Jejak itu mengarah ke jalan setapak, ke arah tanah lapang. Aku menutup pintu dengan tergesa-gesa dan mengunci lagi. Kepalaku berputar-putar memikirkan apa yang baru saja terjadi. Aku mencoba menghubungi rekan kerjaku, tapi sinyal benar-benar hilang. Ponselku hanya menampilkan layar kosong tanpa bar sinyal sedikit pun. Aku memutuskan untuk berjaga di dalam pos, memastikan tetap terkunci. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Sekitar pukul 2 pagi, listrik di posku mati, lampu padam, dan hanya ada cahaya remang dari senter yang kusandarkan di meja. Di tengah keheningan itu, aku mendengar suara lain, suara perempuan menangis, pelan seperti seseorang yang menangis tertahan. Suara itu berasal dari luar, dari jalan setapak. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu seharusnya tak keluar, tapi rasa penasaran dan tanggung jawab membuatku bangkit. Aku membuka jendela kecil pos dan mencoba melihat keluar. Di sana, di tengah jalan setapak, aku melihat seorang perempuan. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya. Dia mengenakan pakaian putih yang kotor, seperti telah berguling di tanah. Dia berdiri membelakangiku, menangis dengan pelan. "Bu, ibu, ada apa?" tanyaku dengan suara pelan, hampir berbisik. Perempuan itu berhenti menangis. Kepalanya perlahan menoleh ke arahku, tapi
tubuhnya tetap membelakangiku. Saat dia menoleh, aku bisa melihat wajahnya yang jelas. Wajah itu bukan wajah manusia. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, kulitnya pucat seperti mayat, dan bibirnya tersenyum lebar hingga ke telinga. Aku terjatuh ke lantai, tubuhku gemetar hebat. Perempuan itu tak bergerak, hanya terus menatapku dengan senyuman yang mengerikan. Aku memejamkan mata, mencoba membaca doa apapun yang kuingat. Ketika aku membuka mata, dia sudah tidak ada. Tapi ketenangan itu hanya sementara. Di belakangku, aku mendengar suara napas pelan tapi jelas, seperti seseorang yang berdiri sangat dekat denganku. Aku terlalu takut untuk berbalik. "Kenapa kamu di sini?" Suara perempuan itu terdengar tepat di telingaku, dingin dan menyeramkan. Aku memberanikan diri menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Namun, di cermin kecil yang tergantung di dinding pos, aku melihatnya berdiri di belakangku, tersenyum dengan kepala miring. Aku berteriak sekuat tenaga dan lari keluar dari pos. Aku tak peduli lagi tentang keamanan atau tugas. Aku hanya ingin menjauh dari tempat itu. Aku terus berlari hingga keluar dari kompleks, baru berhenti ketika bertemu dengan seorang warga yang kebetulan lewat. Warga itu tampak bingung melihatku, yang pucat dan gemetar. Ketika aku menceritakan apa yang terjadi, dia hanya menggeleng pelan. "Pak, tanah lapang di komplek itu dulunya kuburan lama. Banyak orang yang bilang sering lihat penampakan di sana. Makanya banyak rumah di situ belum laku." Aku hanya bisa terdiam. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak kembali ke pos. Keesokan harinya, aku mengajukan permohonan pindah tugas ke lokasi lain. Hingga kini, aku tak pernah mau lagi berjaga di tempat yang dekat dengan tanah kosong atau bangunan lama. Malam itu mengajarkanku satu hal. Tak semua tempat aman dan tak semua yang sunyi benar-benar kosong. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.